sahabat pecinta film, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat apapun yang kamu rasakan. Thank you udah ngeklik video ini, dan selamat datang di Infinite Movie Channel. Di alur cerita film kali ini, kita akan mengulas sebuah film genre action thriller berjudul Sisu. Film ini dirilis di tahun 2023, disutradarai oleh Jalmari Helander, dan dibintangi oleh Jorma Tommila sebagai Atami Korpi. Setelah melalui banyak hal dalam perang, ia harus kehilangan orang yang dicintainya. Atami lalu memutuskan untuk meninggalkan perang dan bertahan hidup sendirian di belantara Finlandia setelah Perang Dunia Kedua. Tapi Korpi kembali ditantang untuk menunjukkan keahliannya ketika sekelompok tentara Nazi ingin mencuri emas yang baru saja ditambangnya untuk melanjutkan hidup setelah perang berakhir. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, perlu saya ingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Tapi kalau kamu suka, jangan lupa di like. Kamu juga boleh tambahkan tanggapan kamu di kolom komentar, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya, biar kamu gak ketinggalan update review film terbaru dari Infinite Movie. Biar gak kelamaan, kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan scene latar belakang di tahun 1944, di mana saat itu Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Tentara Finlandia berencana mengusir tentara Jerman, yaitu Nazi, keluar dari wilayahnya yang bernama Lapland. Sedangkan pasukan Nazi menerapkan taktik bumi hangus, yaitu akan menghancurkan kota, desa, jembatan, dan apapun yang mereka temui. Lalu kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria veteran perang bernama Atami Korpi. Dia ini merupakan tentara paling kuat yang pernah dimiliki oleh Finlandia, di mana dia memutuskan untuk hidup damai dan tinggal di wilayah pedalaman dan menjadi seorang penambang atau pencari emas. Dan ditemani oleh seekor kuda dan anjing yang setia. Hari demi hari ia habiskan untuk menambang emas. Hingga akhirnya Atami berhasil menemukan bongkahan emas yang sangat luar biasa ini. Dengan emas sebanyak itu, Atami tidak perlu bekerja lagi untuk bertahan hidup. Makanya, ia memutuskan untuk pergi ke suatu kota terdekat dari lokasinya untuk menukarkan emas tersebut. Nah, dengan menunggangi kuda dan ditemani anjing kesayangannya, di tengah perjalanan, Atami malah berpapasan dengan batalion tentara Nazi yang dipimpin oleh Bruno Helldorf yang akan pergi ke titik penjemputan. Di sana para tentara itu menertawakan Atami, dan dengan santainya, Atami melewati mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu salah satu tentara bawahan Bruno yang bernama Wolf berniat untuk menembaki Atami. Namun, Bruno melarangnya karena dianggap akan membuang-buang peluru saja untuk orang tua yang tidak berdaya. Dan dia pun membiarkan Atami lewat. Lagi pula di belakang sana masih ada banyak anak buahnya yang akan menghentikan dan menghabisi nyawa Atami. Begitulah yang mereka pikirkan. Dan di sepanjang jalan, Atami juga menyaksikan banyak mayat-mayat yang digantung oleh tentara Nazi. Lalu kemudian Atami bertemu dengan pasukan Nazi yang lainnya. Mereka mencegat Atami dan tertawa puas saat mengetahui Atami membawa emas yang sangat banyak. Mereka tidak akan membiarkan Atami lewat begitu saja. Hingga mereka pun berniat menghabisi Atami beserta anjing kesayangannya. Lalu kemudian mengambil semua emas yang Atami miliki. Di sana Atami mulai geram dan tidak bisa menahan amarahnya. Maka dengan sangat sadis, satu persatu Atami menghabisi keempat tentara Nazi tanpa ampun. Bruno yang mendengar suara tembakan memutuskan untuk kembali dan memastikan apa yang terjadi. Dan betapa terkejutnya Bruno ketika sudah mendapati anggotanya yang terkapar tak berdaya. Lalu kemudian salah satu dari tentara Nazi yang masih hidup memberitahunya jika orang tua itu membawa emas yang sangat banyak. Bruno pun akhirnya memutuskan untuk mengejar Atami. Tak butuh waktu lama untuk Bruno dan pasukannya berhasil mengejar Atami dan langsung menembakinya. Tapi untung saja Atami dengan kudanya berhasil selamat dari tembakan itu. Akan tetapi dalam pelariannya, tanpa ia sadari, ia telah memasuki medan ranjau yang kemudian meledak dan mengakibatkan emasnya berserakan dan kudanya pun mati mengenaskan. Dengan perasaan sedih kemudian Atami mengumpulkan emasnya. Lalu Bruno dan pasukannya juga sudah tiba di sana.
Tapi dia sangat terkejut karena melihat Atami ternyata masih hidup. Lalu kemudian Bruno memerintahkan untuk segera menembaki Atami. Akan tetapi dengan cepat, Atami melempar salah satu ranjau di sana dengan batu. Hingga terjadilah ledakan besar. Akibat ledakan ranjau itu, pandangan mereka pun terhalangi oleh debu yang bertebaran. Kemudian Bruno menyuruh salah satu anggotanya untuk maju perlahan. Sayangnya, malah mengakibatkan anggotanya tersebut tewas karena ledakan ranjau. Bruno kembali menyuruh dua anak buahnya untuk memeriksa dari sisi kanan dan kiri. Namun mereka tetap menginjak ranjau yang tak bisa mereka tebak letaknya. Mereka pun tewas seketika. Lalu, kemanakah Atami? Ternyata dia berhasil meloloskan diri. Tapi di sana, Bruno menemukan kalung milik Atami dan langsung menyimpannya. Dikhawatirkan kalau di depan masih ada ranjau, Bruno pun memerintahkan dua tawanan wanita untuk berjalan di depan untuk memastikan apakah jalur mereka aman untuk dilewati atau tidak. Lalu kemudian di tengah perjalanan, Wolf menghubungi jenderal pimpinan pusatnya, di mana sang jenderal memerintahkan agar mereka segera meninggalkan Finlandia. Akan tetapi Bruno agak kesal dengan perintah tersebut, karena beberapa anggotanya sudah tewas terbunuh. Kemudian jenderal mereka juga menceritakan kalau mereka sangatlah beruntung masih hidup berhadapan dengan sang legenda, yaitu Atami. Diceritakan kalau Atami dulunya ternyata adalah mantan komandan pasukan Finlandia. Kemudian ia menjadi brutal, sadis, dan lepas kendali semenjak kehilangan rumahnya dan semua keluarganya dibunuh oleh pasukan Rusia. Kabarnya Atami membalas dendam dengan membunuh 300 tentara Rusia seorang diri. Dan semenjak kejadian itulah, Atami diberi julukan The Immortal karena penolakan mutlaknya untuk mati. Tapi begitulah yang namanya penasaran. Meskipun sudah diceritakan tentang Atami, Bruno tetap ingin membunuhnya. Bahkan ia mengatakan kepada Wolf kalau rombongan mereka akan digantung oleh sang jenderal karena mereka sudah kalah dalam perang. Jadi jika ingin selamat, Wolf dan yang lainnya harus menuruti perintah Bruno, yaitu membunuh Atami dan mengambil semua emasnya. Dengan begitu, mereka bisa kabur dari hukuman pemerintah. Di sisi lain, Atami ternyata tengah beristirahat karena mengalami luka tembak yang cukup parah nih. Tapi gak lama kemudian, rombongan Bruno dan anjing pelacaknya udah mulai mendekat. Dengan cepat, Atami menyusup ke salah satu kolong mobil tentara Jerman tanpa terdeteksi. Karena dia gak mau terdeteksi oleh anjing pelacak, Atami yang cerdik membocorkan tangki bensin dan menyiram badannya agar tak tercium baunya. Wow, cerdas juga. Sampai kemudian sebuah mobil berhenti untuk memastikan kebocoran dan anjing pelacak tidak bisa mencium baunya lagi. Atami dengan cepat langsung kabur dari sana. Namun sayangnya ia pun ketahuan. Ia pun dihujani ratusan peluru dan dikejar anjing pelacak. Akan tetapi, Atami tetap sulit untuk dibunuh. Bahkan ia dengan nekat membakar dirinya, lalu kemudian melompat dan menyelam ke dalam danau. Wow. Bruno dan pasukannya menunggu Atami naik ke permukaan karena ia beranggapan sehebat apapun manusia pasti akan butuh udara untuk bernafas. Tapi di dasar danau, Atami mampu menyelam dengan tenang. Lalu ketika ia keluar, Wolf langsung menembaknya. Mereka telah mengira kalau Atami telah tewas tertembak karena melihat darah di sana. Kemudian Bruno mengirim beberapa anggotanya untuk menyelam dan mengambil emas milik Atami. Tapi ternyata di dasar danau sudah ada Atami yang siap menghabisinya. Di sana rupanya Atami menggunakan udara di tubuh prajurit untuk bernafas. Lalu kemudian Bruno menyuruh prajurit lain untuk menyelam. Hal yang sama pun terjadi hingga menyisakan satu prajurit di atas perahu. Dengan cerdiknya, Atami kemudian menyeret perahu prajurit tersebut dan bergerak semakin menjauh dari Bruno. Sehingga Bruno beranggapan kalau prajurit itu mungkin berkhianat. Ia pun menyuruh Wolf untuk menembaknya, tapi mereka baru sadar kalau telah dikelabui oleh Atami dan menggunakan tubuh prajurit itu sebagai tameng oleh Atami dan berhasil melarikan diri dari sana. Di sana Bruno menemukan anjing Atami dan berniat untuk memanfaatkannya untuk menemukan Atami. Long story short, di mana Atami diperlihatkan dengan pemandangan memilukan saat kota terdekat di sana ternyata sudah di bumi hanguskan oleh pasukan Jerman. Kemudian Atami tiba di tempat pengisian bahan bakar dan sementara beristirahat di sana. Tak lama kemudian anjing Atami pun muncul kembali. Akan tetapi, anjing ini telah dipasangi bom yang siap meledak rupanya.
hingga mengakibatkan Atami pun terlempar dan tak sadarkan diri. Bruno akhirnya menemukan Atami, lalu kemudian Wolf menggantung Atami di sebuah tiang penanda. Dikira sudah tewas, Bruno dan anak buahnya pun pergi meninggalkan Atami dan mengambil semua emasnya. Setelah mereka pergi, ternyata Atami masih hidup. Sesuai julukannya dengan penolakan mutlaknya untuk mati, Atami yang masih memiliki keinginan untuk hidup kemudian dengan nekat menancapkan kakinya ke sebuah besi agar bisa menopang tubuhnya. Scene film berlanjut di pagi hari, di mana sebuah pesawat milik Jerman terbang rendah. Berkat angin dari pesawat itu, akhirnya Atami bisa terlepas dari tiang gantungan. Lalu kemudian, di sana terlihat dua pilot yang mendarat untuk mencari bahan bakar. Salah satu pilot di sana menemukan Atami yang masih hidup dan menodongkan senjata kepada Atami untuk membunuhnya. Akan tetapi Atami dengan mudah membunuh pilot tersebut dengan kakinya. Setelah itu kini giliran pilot yang satunya menjadi korban keganasan Atami, di mana ia dihantam dengan sebuah batu hingga seketika pun ia terjatuh. Atami memang tidak langsung menghabisinya karena ia masih membutuhkan tumpangan untuk balas dendam kepada rombongan Bruno. Kemudian di sana pilot yang sudah sekarat pun dibuat heran dan ketakutan saat melihat Atami menjahit luka tembakannya menggunakan sebuah kawat besi. Beralih ke scene berikutnya, rombongan Bruno sudah hampir tiba di tempat tujuan. Akan tetapi perjalanan mereka tiba-tiba terhenti saat melihat pesawat tempur yang jatuh tepat di depan mereka. Ternyata di dalam pesawat itu terdapat seorang pilot yang sudah tewas dibunuh dengan kondisi terikat dengan tali di lehernya. Yang mana tali tersebut sebelumnya digunakan Wolf untuk menggantung Atami. Melihat hal itu, Bruno mulai ketakutan dan bergegas pergi dari sana. Kemudian salah satu tawanan wanita mengatakan kepada prajuritnya bahwa orang yang mereka hadapi saat ini adalah Atami Corpi yang akan membunuh mereka karena telah mengambil semua emas miliknya. Dan benar saja, tidak lama kemudian Atami pun berada di sana dan kedua prajurit yang ada di sana tiba-tiba diserang oleh Atami. Tanpa membuang banyak waktu, Atami kemudian memberikan senjata kepada para tawanan wanita tersebut. Kemudian Atami dan para wanita menghabisi satu persatu tentara Nazi. Scene lalu berpindah, di mana Atami berusaha untuk masuk ke dalam tank. Di sana, Atami menarik Wolf dari tank dan langsung menghajar Wolf tanpa ampun. Beberapa saat kemudian datanglah dua orang prajurit yang menaiki kendaraan. Bukannya menolong, kedua prajurit ini justru ketakutan, kemudian pergi dari sana. Lalu Atami pun mengejar Bruno menggunakan motor, membiarkan Wolf hidup dan disiksa oleh para wanita yang sebelumnya ia tahan. Scene film lalu berpindah, di mana Bruno dan seorang pilot berniat untuk kabur dan sifat serakah yang dia miliki ditunjukkan ketika ia menembak prajurit yang tersisa. Kemudian mereka pun bergegas menaiki pesawat. Namun Atami yang datang dari arah depan langsung menembaki pesawat tersebut. Sayangnya Bruno dan pilotnya berhasil lepas landas. Dan yang tak disangka, ternyata Atami berhasil menggantung di bagian luar pesawat tanpa mereka sadari, hingga berhasil masuk ke dalam pesawat. Maka mau tak mau, Bruno pun harus bertarung melawan Atami. Atami yang sebelumnya sudah terluka parah dan kelelahan sempat kewalahan menghadapi Bruno. Merasa dirinya sudah menang, kemudian Bruno menggunakan sabuk pesawat dan dililit di tangannya agar bisa menghajar Atami sampai tak sanggup untuk melawan. Namun, ternyata itu adalah sebuah kesalahan karena ternyata Atami langsung mengaitkan sabuk tersebut ke sebuah bom dan dia langsung melepaskan bom tersebut. Meskipun sudah menghabisi Bruno, Atami masih harus bertahan hidup karena pilot yang mengendarai pesawat itu ternyata sudah tewas kehabisan darah akibat terkena tembakan Atami sebelumnya. Kemudian Atami mengambil emasnya dan mencari parasut yang ada di dalam pesawat. Akan tetapi, dia tidak menemukannya. Ia lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hantaman pesawat yang akan terjatuh. Meskipun tak masuk di akal, Atami dengan luar biasanya berhasil selamat dari pesawat yang terjatuh di area yang berlumpur. Itu membuktikan kembali dengan julukannya sebagai The Immortal dan kembali menolak mutlak untuk mati. Setelah itu Atami langsung pergi ke bank untuk menukarkan semua emasnya dengan sejumlah uang yang sangat banyak
Dan akhirnya, film pun selesai. Sisu menjadi sebuah film yang tidak hanya menghibur, tapi juga menggugah semangat dan menginspirasi penontonnya. Semoga kamu pecinta film yang sudah menonton alur cerita film kali ini sampai selesai puas. Jangan lupa untuk tetap dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol subscribe, like dan komen, share sebanyak-banyaknya, dan tekan tanda lonceng biar kamu gak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. See you next time.